Baik saudara-saudara, pagi ini saya mau melanjutkan sesi pembahasan kita terkait dengan surat Rasul Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Dan pagi ini kita akan membahas atau berkhotbah dari teks surat kepada jemaat di Pergamus, ya. Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Mari semua kita buka Alkitab kita. Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Kita bergantian membaca, ya. Saya dulu ayat 12, saudara ayat 13 dan seterusnya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. 1, 2, 3. Meskipun demikian, aku mencela engkau dalam beberapa hal. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang mengajar Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan bagi berhala dan berzina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran mengikuti Paulus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan memberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan memberikan kepadanya batu yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ya, ini bukan batu akik, ya. Baik, saudara-saudara, ini adalah di dalam daftar kitab Wahyu. Pergamus adalah kota ketiga yang kepadanya Yohanes menulis. Tetapi sekali lagi, seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, semua surat ini diberikan atau diedarkan kepada semua gereja di Asia Kecil, ya, bukan hanya ketujuh gereja ini. Jadi semua gereja di Asia Kecil pada waktu itu menerima, membaca setiap surat ini, ya. Tujuannya adalah untuk menguatkan mereka, memperbaiki apa yang salah, meningkatkan apa yang sudah benar tepat, dan meneguhkan iman mereka. Amin, saudara. Dan itu juga hari ini kita tangkap, ya. Setiap khotbah yang disampaikan tujuannya tetap sama, ya, untuk memperbaiki apa yang salah, meneguhkan apa yang sudah tepat, dan menguatkan iman kita untuk tetap setia mengikut Tuhan, saudara. Pergamus. Langsung saja saudara-saudara, ya, kepada jemaat di Pergamus, pertama-tama Yohanes memperkenalkan tentang Kristus. Bisa ditampilkan, bro? Ya, Kristus. Siapa Kristus? Ya. Nah, dikatakan di ayat 12, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia. Nah, Dia ini Kristus, ya.
Yesus Kristus itu secara kekal adalah firman Allah. Betul? Kita nggak boleh lupa ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi inilah firman dari Dia, yaitu Yesus. Dan Yesus digambarkan di sini yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Saudara-saudara, ini memang sangat menarik karena kepada setiap jemaat tampaknya Kristus diperkenalkan tidak sama. Ya, minggu lalu kepada jemaat di Smyrna, Kristus diperkenalkan sebagai yang awal dan yang akhir, yang kekal. Ya, Adon Olam, Tuhan yang kekal, saudara. Nah, semua perkenalan tentang Kristus ini selalu ada hubungannya dengan apa yang mereka alami, selalu ada hubungannya dengan situasi kota, selalu ada hubungannya dengan situasi gereja, politik, ekonomi yang ada di kota itu. Jadi kepada jemaat di Pergamus, saudara, Kristus diperkenalkan sebagai yang memakai pedang yang tajam. Dan tidak hanya tajam, pedang itu bermata dua. Ya, bermata dua. Nah, perlu saudara ketahui, ya, pada waktu itu, ya, paling tidak 3 abad sebelum Kristus lahir, berarti sekitar abad ketiga sebelum Masehi, ya, kota Pergamus ini itu adalah salah satu kota yang sangat terkenal. Bahkan dia dijuluki sebagai the seat of supreme authority in Asia, atau tahta otoritas tertinggi di Asia. Jadi kota Pergamus ini adalah kota yang ditunjuk oleh pemerintah Roma untuk membuat kebijakan-kebijakan penting. Waktu itu kalau kita bicara tahta, maka tahta itu tidak sekedar kursi. Tahta itu adalah otoritas. Betul? Tahta itu adalah otoritas. Ya, makanya Yesus digambarkan juga sebagai raja yang duduk di atas tahta. Ya. Tahtanya yang menjulang tinggi. Jadi tahta itu bicara otoritas. Sehingga kota Pergamus dikenal sebagai tempat di mana kebijakan-kebijakan politik, kebijakan-kebijakan ekonomi, kebijakan-kebijakan yang mengatur seluruh keberadaan negeri yang dijajah oleh Roma, di Pergamuslah kebijakan itu dibuat. Kalau Indonesia mungkin sekarang kita bisa samakan ini dengan DPR. DPR itu punya 3 fungsi utama. Yang tahu dapat permen. Legislasi, ya, membuat aturan-aturan. Apalagi? Menyampaikan aspirasi kepada yang mengesahkan. Nanti kita searching ulang deh ya, daripada panjang. Tapi yang paling utama adalah legislasi, membuat aturan. Ya, membuat aturan. Makanya semua produk perundang-undangan itu digodok di mana? Di sana. Nah, Pergamus kira-kira begitu. Jadi aturan-aturan yang penting untuk jajahan-jajahan Roma pada waktu itu, khususnya di Asia Kecil, Pergamus adalah kota yang menentukan kebijakan itu. Pergamus is the seat of the supreme authority di Asia. Ya, tahta otoritas tertinggi di Asia, saudara-saudara. Makanya anggota DPR itu disebut orang-orang yang terhormat.
Jadi kalau kita ngomong sama anggota DPR, yang mulia anggota DPR, terhormat. Karena di Pergamus lah digodok semua aturan itu. Kalau aturan mau menguntungkan suatu bangsa, dekati pejabat di Pergamus, kan gitu kan? Karena aturan bisa dipesan. Kata salah satu politisi kita, aturan itu bisa dipesan, ya kan? Tergantung berapa kan gitu. Ya. Jadi Pergamus ini saudara sangat diperhitungkan. Dia bangga karena kota ini adalah tahta kebijakan. Siapa berani lawan saya? Berani lawan saya boikot kamu, kan gitu kan? Wah, Pergamus sangat diperhitungkan. Di sana ada tahta pembuat kebijakan, saudara. Ya, sehingga pedang bermata dua cocok sekali disematkan kepada Pergamus ini. Pedang bermata dua, next, lanjut ya. Pedang bermata dua, oh ini dia benar. Nah ini, oke. Pedang bermata dua itu adalah pedang yang dipakai oleh tentara Roma. Dan sekaligus pedang bermata dua ini adalah simbol kekuasaan tertinggi. Itu tadi yang saya katakan, the supreme authority, otoritas termulia, tertinggi. Pedang bermata dua. Jadi pedang bermata dua itu nggak sembarang pedang. Ini bukan pedang Power Rangers, bukan, saudara. Ya, ini bukan senjata-senjata biasa. Ini adalah simbol kekuasaan. Ya, kalau saudara hadir di dalam kekuasaan, senang nggak? Bangga? Oh, jalan aja di Sumbawa pakai strobo, padahal nggak macet. Ya kan? Supaya orang tahu saya ini penting, ya kan? Awik, kan gitu sekarang kan, lagi tenar itu kan, lagi viral kan. Ya. Kalau Anda diperhitungkan, kalau kita diperhitungkan, kita adalah penentu kebijakan. Wah, kita itu sangat dihormati. Itulah Pergamus. Itulah kota Pergamus. Tetapi saudara, di sini Kristus diperkenalkan sebagai yang memiliki pedang bermata dua dan yang tajam. Artinya apa? Kalau di jemaat lain kemarin, Kristus diperkenalkan sebagai yang kekal, dan yang kekal itu memiliki pedang bermata dua yang tajam. Yang kekal itu memiliki otoritas. Kristus sedang membuat dirinya berhadap-hadapan antara otoritas yang kekal dengan otoritas yang sementara. Itu pesan kepada jemaat di Pergamus. Ya, itu pesannya, saudara. Jadi, saudara, kenapa Kristus diperkenalkan sebagai yang memegang pedang bermata dua dan yang tajam? Sementara pedang bermata dua dan tajam itu adalah pedang milik Roma. Kristus ingin membuat penegasan bahwa memang Romalah yang hari ini berkuasa. Memang Pergamuslah yang hari ini membuat kebijakan-kebijakan. Pergamuslah kota yang sangat diperhitungkan. Memang hari ini Pergamuslah yang mungkin dipuja-puja orang. Tetapi itu adalah status sementara. Tetapi aku yang Alfa dan Omega juga adalah yang memegang pedang bermata dua yang sesungguhnya. Otoritas yang kekal ada padaku. Pergamus juga memang punya otoritas. Kristus tidak menafikan itu. Pergamus juga punya otoritas, tapi ingat,
Otoritas yang dimiliki Pergamus adalah otoritas yang sementara. Sementara aku memiliki otoritas yang kekal. Makanya pedang bermata dua itu pada zaman itu disebut jus gladii. Artinya apa? Pedang itu diberi hak. Ya, ini keren ya. Pedang itu kan benda mati kan? Tapi ini diberi hak. Dalam bahasa Latin, hak itu disebut jus gladii. Artinya apa? Kalau pedang itu diangkat, siapapun yang ditunjuk oleh pedang itu harus mati. Di tangan pedang inilah the power of life and death. Kuasa atas kehidupan dan kematian Anda terletak. Kira-kira begitu. Tetapi Kristus kembali lagi menegaskan, secara fisik mungkin saja pedang Roma itu memang bisa membuat orang mati atau hidup. Tapi secara kekal, akulah yang menentukan di mana kamu akan berada. Apakah kamu akan ada di dalam kematian kekal atau dalam kehidupan kekal? Karena hidup dan mati sepenuhnya di dalam otoritas Kristus. Ini yang kadang saudara-saudara membuat manusia terlena. Bukan hanya zaman itu, sepanjang zaman. Betul? Yang membuat manusia terlena. Ya. Ada kalanya kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Ini pilihan, tidak bisa tidak memilih. Pilihan antara mempertahankan hidup dengan benar di hadapan Tuhan, atau lebih suka melanggar kehendak Allah untuk mempertahankan keuntungan kita. Ini pilihan. Kita mungkin ada di dalam kedua kondisi itu dan kita harus memilih. Ya, Kristus sedang berkata kira-kira begini, saudara. Kalau engkau ada di dalam pilihan itu, ingat, pedang Roma mungkin saja bisa menentukan engkau tetap hidup atau mati. Tetapi pedang saya bukan hanya bisa menentukan engkau hidup atau mati di dunia ini, tapi secara kekal. Kira-kira pesannya seperti itu. Dan sekali lagi, ketika diperkenalkan Kristus memegang pedang bermata dua yang tajam, ide yang mau disampaikan adalah sebenarnya, sesungguhnya di tangan Tuhanlah kendali atas hidup manusia. Itu ide yang mau disampaikan, ide besarnya ini. Ya, itu ide yang mau disampaikan. Kendali atas hidup manusia itu sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Tetapi jangan salah sangka, ada orang yang ekstrem kiri lalu mengatakan kalau gitu apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah tanggung jawab Tuhan, karena kendali di tangan Tuhan, kan gitu kan. Termasuk kalau orang cerai itu sudah kehendak Tuhan katanya. Ingat, hubungan Allah dengan kita terkait dengan apa yang kita alami itu bukan hanya satu jenis. Pertama, apa yang disebut dengan kehendak atau rancangan Allah. Kadang-kadang apa yang kita alami adalah rancangan Allah. Betul? Allah memang merancangkan kita dan kita mengalami itu. Tapi ada kalanya juga apa yang kita alami bukan rancangan Allah, tetapi diizinkan Allah. Ya, diizinkan oleh Tuhan, bukan hati Tuhan. Apakah Yunus ditelan ikan besar itu rancangan Allah? Tidak. Ya sudah Yunus, karena kamu nggak mau ke Niniwe, kamu maunya apa? Dilempar ke laut, lempar aja. Udah aku izinkan dah, supaya nggak mati, supaya rancanganku nggak hilang. Ikan paus lagi, ikan besar, telan dia. Diizinkan Allah, sementara itu bukan rancangan Allah. Dan ada juga kalanya apa yang kita alami itu bukan rancangan Allah, bukan juga diizinkan Allah, tapi dibiarkan Allah.
sebal ini, anakku ini maunya apa sih anak ini? Ya sudahlah. Orang Batak bilang, ada bahasa Batak itu yang keren, sakarepmu. Betul kan? Orang Jawa, Pak. Udah ganti berarti, dulu Batak itu. Iya kan? Itu. Jadi jangan menyangka segala sesuatu yang kita alami ini ada rencana Allah. Belum tentu. Bisa rencana Allah, bisa diizinkan oleh Allah, bisa juga dibiarkan oleh Allah. Udahlah. Ibaratnya kalau orang tua udah jengkel, udah masuk got dah. Hati-hati. Tetapi dalam konteks iman di Pergamus, pesan yang mau disampaikan oleh Tuhan, oleh Kristus adalah Kristus yang memegang kendali hidup kita. Ini dalam pengertian positif. Sekali lagi jangan di-extend, jangan diperpanjang kepada pemahaman tadi, karena pemahaman itu beredar di masyarakat, betul nggak? Kalau gitu apapun yang terjadi dalam hidup kita itu tanggung jawab Tuhan. Itu keliru. Kita ketusuk paku, tanggung jawab Tuhan. Kenapa kamu ketusuk paku? Habis maling apel satu dikejar orang, lari ketusuk paku. Itu bukan tanggung jawab Tuhan. Itu diizinkan Tuhan. Hati-hati ya. Ini pemahaman-pemahaman praktis yang harus kita miliki. Kembali ke Pergamus. Next. Ya. Kristus, seperti yang tadi saya katakan, ide yang disampaikan adalah Kristus memiliki otoritas alam semesta. Kristus yang memiliki otoritas atas alam semesta sedang berbicara kepada gereja. Gereja ini ada di dalam otoritas yang tidak kekal, yaitu sistem dunia, ya kan? Sistem dunia ini tidak kekal, saudara. Kristus yang berkuasa atas alam semesta, Kristus yang sudah ada, yang sedang ada dan yang akan seterusnya ada, sedang berbicara dengan mereka yang terbatas. Tidak usahlah Kristus, kita beri gambaran yang biasa. Kalau ada bupati manggil bawahannya, kira-kira sikap bawahannya seperti apa? Siapa? Hah? Siapa? 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 Ya kan? Apa ada yang kerja di rumah tanggaan kebupatian lalu dipanggil bupati? Wah, apa sih manggil-manggil? Gitu? Misalnya si Badu namanya, Pak Badu, tolong sini. Oh, Pak manggil-manggil, aku nggak lihat, saya sibuk begitu. Itu diakibatkan apa? Kalau bupati manggil, ya Pak, gimana? Itu diakibatkan apa? Adanya ketidaksetaraan status, betul? Sama. Kita sama Kristus itu nggak setara loh. Tapi kita kadang seenaknya sama Kristus, betul? Iya kan? Kita masalah tuduh Kristus enggak setia. Seenaknya kita ini. Pokok lalu suka-sukaku Tuhan, ya suka-sukaku. Kita yang milih melakukan sesuatu itu tadi akhirnya dibiarkan Tuhan. Seenaknya kita salahin Tuhan. Iya kan? Banyak loh dalam hidup kita ini, apa yang kita alami itu karena kita salah pilih. Betul nggak saudara? Banyak gitu. Kita salah pilih. Itu bukan kehendak Allah. Kita terus ngotot melakukan itu. Akhirnya kita susah.
Tuhan yang selesaikan. Itu kalau dalam dunia komedi ya, ada istilah tukang sapu. Ya kan? Tukang sapu itu kalau ada orang berkomedi, ada dark jokes-nya, komedi kotornya, supaya penonton gak ilfil, temennya langsung sapu, dialihkan. Kadang-kadang kan kita memperlakukan Tuhan itu seperti tukang sapu di dalam dunia komedi. Kita yang ngotot bikin sesuatu, begitu kita dapat masalah, Tuhan yang kita suruh tanggung jawab. Betul gak? Wah, kayaknya gak betul ini. Karena gak ada yang salah kayaknya saya. Iya kan? Ini saya sampaikan supaya kita hati-hati nih, supaya kita sangat berhikmat. Ya, Tuhan berbicara kepada jemaat Pergamus, saya loh memegang otoritas tertinggi. Kamu memang ada di dalam situasi yang sulit, karena kamu ada hidup di dalam, di mana iblis apa tadi bertahta atau iblis tinggal. Kenapa dikatakan iblis tinggal, saudara? Itu merujuk kepada kekuasaan Roma yang menindas, yang berbuat sesuka hatinya. Memang Roma punya pedang bermata dua yang tajam, tapi ingat jemaat di Pergamus, kamu jangan takut. Pedang Roma itu suatu hari akan musnah. Saya mau tanya, masih punya pedang bermata dua nggak Roma sekarang? Dari mana tahunya? Iya kan? Karena udah setara kan? Bahkan sekarang negara adik kuasa siapa? Rusia, Amerika. Iya, sudah barat, di Eropa ada, di China ada, di Asia ada. Bukan lagi Roma sekarang. Bagaimana? Kalau kita dengar negara Roma, masih takut kita? Wih, hati-hati, pesawat tempurnya begitu? Oh enggak. Dulu iya, tapi pedang bermata duanya sudah hancur. Itu bukti firman ini dikenapi, betul gak? Tapi pertanyaan saya, otoritas Kristus masih ada gak sampai sekarang? Bukan karena Anda Kristen kan? Masih. Di tangan Tuhan hidup dan mati kita loh. Di tangan Tuhan. Roma hancur kekuasaannya. Udah gak diperhitungkan sekarang Roma. Tapi Kristus tetap ada bersama dengan kita. Betul? Setelah 2000 tahun dari surat ini ditulis, Roma sudah tidak berkuasa. Ya kan? Tapi Kristus tetap berkuasa, saudara. Ya. Jadi ide ini disampaikan untuk menegaskan bahwa hidup matimu sebenarnya bukan di tangan Roma. Hidup matimu gereja Tuhan di Pergamus sebenarnya bukan di tangan Roma, tapi di tanganku. Jadi jangan takut, jangan gentar, walaupun kamu tinggal di mana iblis bertahta, di mana iblis tinggal. Ya, jangan takut. Kenapa? Karena aku ada. Aku akan selalu menyertaimu. Kenapa? Pedang bermata dua yang sesungguhnya itu ada di tanganku. Kira-kira pesannya begitu. Kalau ini kita hubungkan dengan hidup kita hari ini, apa yang membuat kita takut dalam hidup ini? Ada? Ya, yang sekarang apa yang membuat kita takut? Ekonomi, apakah membuat kita takut? Masa depan? Apakah masih ada yang ragu tentang masa depan sehingga punya konsep madesu? Tahu madesu kan? Masa depan suram. Begitu tahu. Lancar. Masa depan suram. Ada yang masih berpikir masa depanku suram sekali, Pak. Tampaknya tidak ada harapan. Ada begitu? Ingat,
apapun ketakutanmu hari ini, Kristus berbicara melalui teks ini. Jangan takut, karena sesungguhnya semua ada di tangan kamu. Aku pegang. Di doa Jumat kemarin, saya sempat memberikan renungan singkat tentang bagaimana Tuhan, kita pandang Tuhan dalam peristiwa Abraham diminta mempersembahkan anaknya. Di akhir dari renungan itu, saya bilang begini sama kita. Satu analogi, perumpamaan yang sangat umum kita dengar. Bahkan sekarang lagi rame dirilis video singkat yang berkata, engkau bisa duduk tenang di dalam sebuah bis kota, bahkan bisa tidur, betul? Ada yang pernah tidur di bis antara Malang dan Surabaya? Tidur ya, karena lagunya sahdu ya, betul ya kan? Di batas kota ini. Padahal kita tidak mengenal supirnya. Kita bisa duduk santai di dalam kereta api yang kadang melewati tunnel-tunnel gelap, terowongan gelap, betul? Kalau dari Malang ke Kediri kita ketemu 2 terowongan gelap, karena saya dulu sering. Ya. Padahal kita tidak kenal masinisnya. Kita bisa santai duduk di pesawat 12B, nomor kursi. Padahal kita tidak kenal pilotnya. Kita bisa santai berhari-hari di atas sebuah kapal. Saya pernah 6 hari di kapal dari Surabaya, Tanjung Perak menuju Manokwari. 6 hari 6 malam, udah kayak rumah itu kapal. Rumah sendiri. Waktu turun saya sedih, seperti saya ninggalin rumah. Karena kami dengan banyak orang itu ngumpulkan tiap hari kan. Perpisahan kita. Malam sebelum mendarat farewell dinner kita. Makan malam perpisahan. Saking akrabnya 6 hari 6 malam. Tapi kita nggak kenal siapa kaptennya, betul nggak? Kita bisa santai. Apalagi yang memegang hidup kita adalah Yesus yang kita kenal, yang secara nyata menyatakan dirinya kepada kita. Akulah Alfa dan Omega, pedang bermata 2 ada di tanganku. Akulah yang mengendalikan hidupmu, masa depanmu ada di tanganku. Yang menjanjikan kepada kita, sebab rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang membawa kepada sukacita. Betapa terjaminnya hidup kita ketika kita ada di dalam kendali Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita merasa hidup kita ini berhenti, stagnan. Tuhan, kenapa hidup saya kurang bagus ya? Yang lain kok lancar-lancar aja, ya kan? Yang lain kok enak-enak aja, pengen ganti mobil cepet, pengen bangun rumah cepet. Kok saya susah Tuhan, bangun rumah aja nggak, rumah-rumahan aja susah saya bangun. Ingat saudara, kita sedang dikendalikan oleh Yesus yang kita kenal, yang berkuasa atas langit dan bumi, yang adalah Alfa dan Omega, yang memegang hidup dan mati kita, bahkan yang memiliki rancangan masa depan bagi kita semua. Harusnya kita harus punya pola pikir dalam konteks kita hidup benar di hadapan Tuhan dan dalam perjuangan kita dalam iman. Kita harus melihat bahwa kita sedang terus bergerak maju di dalam Tuhan. Amin. Bergerak maju itu bisa jadi tidak seperti orang lain, tetapi kita sedang terus bergerak maju. Karena proses juga adalah pergerakan maju. Kehidupan kita bersama Allah digambarkan sebagai sebuah perjalanan, betul nggak? Ya kan? Kalau Anda tidak menikmati perjalanan, ya, dan hanya fokus kepada tujuan, ya,
itu kita hanya datang ke suatu tempat, berkunjung namanya, betul? Tapi kalau kita menikmati setiap proses dalam perjalanan, itu disebut apa? Touring, betul nggak? Iya kan? Pernah touring? Naik motor, CB, iya, touring kan? Dari Sumbawa ke Lombok, dilihat sana, bagus betul, berhenti bentar, kan gitu kan? Foto, ya kan? Video, itu namanya touring, menikmati setiap perjalanan itu, setiap spot di dalam perjalanan itu. Seperti itulah kita. Kalau hari ini hidupmu susah, ingat, itu spot. Foto hidupmu itu. Cekrek. Iya kan? Amin. Jangan tangisi keadaannya. Nanti kita susah, langsung putar lagunya Glenn Fredly. Ya kan? Susah sedikit, aku merasa. Susah sedikit, jangan anggap itu sebagai touring dalam iman kita. Kenapa begitu? Ya kita harus menciptakan pola pikir itu. Ada dasarnya apa? Ya karena kita dikendalikan oleh Tuhan. Masa iya Tuhan semenit nggak perhatikan kita? Sorry ya bro, saya tidur dulu. Begitu Tuhan bilang? Mazmur 121 berkata apa? 121 ya? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tidak tertidur dan tidak terlelap penjaga Israel. Tuhanlah naunganku, Tuhanlah penolongku di sebelah tangan kananku. Matahari tidak akan menyakiti aku pada waktu siang, dan bulan bintang tidak akan menyakiti aku pada waktu malam. Tuhan akan menjagaku dan menjauhkanku dari semua kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masukku dari saat ini sampai selama-lamanya. Betul? Amin? Betapa senangnya kita dikendalikan Tuhan. Jadi kalau kita dalam keadaan sulit, seperti jemaat di Pergamus ini kan sulit hidupnya. Ingat pesan firman Tuhan, pedang bermata dua itu ada di saya. Nggak usah bingung. Anggap itu spot dalam perjalanan hidup. Jangan tangisi. Kalau kita susah jangan ditangisi. Tapi potret, cekrek, Tuhan terima kasih ada kesempatan saya susah. Saya bisa belajar dari kesempatan ini. Betul? Wah nggak ada yang betul susah. Saya harus langsung ganti dulu. Ya kan? Ya. Jemaat di Pergamus tinggal di tempat kata iblis. Tadi saya sudah jelaskan ini. Ya, dan yang diharapkan oleh Tuhan atas kita, gereja harus setia kepada Kristus. Setia. Saudara, apa nilai tertinggi dari sebuah hubungan? Hah? Setia. Makanya waktu saudara nikah, apa sumpahnya? Saya Frederick, nggak ada nama Frederick kan ini. Menerima engkau Joanna, nggak ada Joanna kan? Sebagai istriku yang sah. Aku akan memelihara engkau di dalam suka maupun duka, di dalam kaya maupun miskin, di dalam sakit maupun sehat. Artinya, biar sakit, biar sehat, kaya, miskin, susah, senang, ada nilai tertinggi yang melebihi itu. Apa? Setia. Hubungan itu nilai tertingginya setia. Jadi apapun yang dialami gereja dalam perjalanan iman mereka, Tuhan hanya minta satu hal: setia. Setia. Setia itu berarti tetap fokus kepada Kristus. Sama dengan suami istri. Apa nilai setia? Saya pernah bilang kan, di Taman Eden itu
Manusia berapa orang? Yang laki namanya? Yang perempuan namanya? Sisanya apa? Binatang semua. Di binatang itu ada jantan nggak? Ada betina? Kalau Hawa suka sama jantan lain selain Adam, berarti dia suka sama? Kalau Adam suka sama betina lain, berarti dia suka sama? Ya kan benar nggak? Saudara, gimana sih? Itu kapan itu loh? Kalau ada suami istri sini terus suka sama betina lain suaminya, berarti dia suka sama? Hati-hati ya. Setialah. Setialah. Itu nilai tertinggi dari sebuah hubungan itu setia. Ya. Jangan kita jadikan aku yang kedua. Apa yang kedua ya kan? Jangan. Banyak sekarang lagu-lagu tuh perselingkuhan. Ingat lagunya Ungu? Walaupun engkau ada kekasih gelap. Apa? Kekasih kok gelap? Kurang skincare kali. Iya kan? Jangan. Nilai tertinggi dari sebuah hubungan apa? Setia. Gereja diminta setia dalam keadaan apapun. Itu poinnya. Gereja harus setia dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Ya. Next, tetapi saudara, di Pergamus juga ada masalah. Di ayat 14 dan 15 dikatakan apa? Tetapi demikian aku mencela engkau dalam beberapa hal. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang mengajar Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berzina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus, seperti yang kepada Efesus itu ya. Ada pengikut Nikolaus. Ya. Nah, perhatikan ini. Jemaat di Pergamus dipuji karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Sekalipun mereka ada di tempat di mana iblis bertahta, ya, Tuhan memuji kesetiaan mereka, saudara-saudara. Tetapi ada hal yang oleh Kristus dikoreksi tentang jemaat di Pergamus ini. Dikatakan mereka mengikuti atau menganut ajaran Bileam, juga menganut ajaran Nikolaus. Nah, secara ringkas, ya, kita bisa simpulkan bahwa ajaran Bileam, ajaran Nikolaus ini adalah suatu ide yang menyatukan di dalam konteks iman ya, ide yang menyatukan dua hal yang tidak mungkin bisa bersatu. Itu dia. Di dalam konteks iman, apabila kita mengaku Yesus adalah Tuhan, apabila kita mengaku bahwa kita hidup kudus, maka pada saat yang sama kita tidak boleh membiarkan pikiran kita kotor. Itu idenya. Tapi Bileam, Nikolaus mengizinkan itu. Bagi mereka pada waktu itu, dalam sebagian konsep di abad-abad pertama, mereka mengakui bahwa ada keterpisahan antara daging dan roh. Sehingga kedagingan bisa saja diakomodir. Ya, kedagingan bisa saja diakomodir. Nah, ini yang diajarkan oleh Bileam dan Nikolaus. Hei jemaat di Pergamus,
walaupun engkau sudah bertobat, walaupun engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nggak apa-apa kok mencuri, nggak apa-apa kok berzina, nggak apa-apa kok melakukan ini dan itu yang melanggar kehendak Allah, karena kamu masih terdiri dari daging dan darah juga kok, nggak ada masalah. Yang penting senang, yang penting jangan lupa persembahan ke gereja, ya kan? Kira-kira begitu. Yang penting datang KKA, yang penting datang ibadah umum. Jadi nggak apa-apa di luar sana, ya hidupmu jalanin aja dengan sebebas-bebasnya. Yang penting terlibat pelayanan kamu, ya. Jadi kalau keluar gereja ngomong aja sesukanya, nggak ada masalah. Kalau di luar gereja, ya tipu orang aja, nggak ada masalah. Kalau di luar gereja, ya bebas saja mandang siapapun, nggak masalah. Kalau di luar gereja, gosipin orang siapapun, nggak masalah. Yang penting, ya setia ke gereja. Kira-kira Nikolaus kalau hidup zaman sekarang dan Bileam ajarannya seperti itu. Makanya jemaat di Pergamus ditegur oleh Tuhan. Ya, di antara kamu ada yang menganut ajaran Bileam dan Nikolaus, yang menyatukan dua hal yang tidak mungkin bisa bersatu dalam konteks iman. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah jemaat yang kudus di hadapan Tuhan, maka atur pikiranmu supaya pikiran kita tidak kotor. Kalau kita mengaku setia kepada Tuhan, atur perilakumu supaya perilaku kita tidak menjadi perilaku yang menyimpang dari kehendak Allah. Kira-kira begitu saudara ajaran. Jadi bukan hanya zaman sekarang aja itu. Dulu kita pernah membahas tentang satu pengajaran yang disebut radical grace. Betul nggak? Masih ingat itu? Ya, yang mengajarkan hal-hal yang mirip dengan pengajaran Bileam dan Nikolaus. Ada sekarang pengajaran itu di dunia modern. Ada itu pengajaran Bileam dan Nikolaus. Ini anak-anak udah selesai sekolah minggu ya. Next, jika tidak bertobat, Tuhan akan memerangi mereka dengan pedang yang ada di mana? Di mulutnya. Kembali lagi istilah pedang ini muncul, saudara. Artinya apa? Artinya apa? Tuhan berhak, kira-kira begitu loh. Tuhan berhak atas hidup dan matimu, kira-kira kayak gitu. Jangan kamu menyangka sekarang, kira-kira Tuhan tuh ngomong gitu. Jangan menyangka engkau bisa berbuat apa saja. Jangan menyangka begitu. Kadang-kadang manusia ini kalau nyaman, suka pikirannya aneh-aneh, betul nggak saudara? Allah, saya nyaman nih, saya berbuat ini aja. Mengira bahwa dia bisa berbuat apapun yang dia mau, dan dia tidak sadar jika kendali atas hidup dan matinya ada di tangan siapa? Tangan Tuhan. Hati-hati saudara-saudara ya. Kalau kita sudah mengenal kebenaran, hiduplah di dalam kebenaran itu. Ya, next, terakhir. Apa upahnya ayat 17? Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan mana yang tersembunyi. Ya, ini pengharapan mesianik. Dulu Israel waktu di padang gurun, dalam kesusahan mereka diberikan mana fisik, berkat dari surga. Sekarang pengharapan itu dimunculkan kembali, tetapi berbicara bukan fisik, tetapi eskatologis di masa akhir, bahwa mereka
akan mendapatkan kembali mana itu, saudara-saudara. Bagi kita, pengertian ini merujuk kepada hidup kekal, yaitu surga. Next, terakhir dikatakan, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, di atasnya tertulis nama baru. Nama itu tidak diketahui oleh siapapun kecuali siapa yang tahu? Coba ya, ayat 17. Siapa yang tahu? Orang yang menerimanya. Saudara, saudara, sekali lagi saya tekankan, ke surga itu sendiri-sendiri, ya kan? Gak ada yang tahu. Ya, suami istri saling mencintai di dalam hidupnya, ya, tiap hari bilang I love you Pul, I love you Pul. Tapi ke surga sendiri-sendiri, saudara. Batu putih itu tertulis nama, dan nama yang tertulis di situ siapa yang tahu? Hanya dia yang menerimanya. Orang terdekatnya pun nggak tahu itu. Artinya apa? Keselamatan itu sendiri. Jangan nanti sahabat saya pendeta, akrab sekali kami sama pendeta, ya nanti dia selamat saya numpang. Nggak ada itu. Atau aduh, suami saya rajin betul ke gereja, jadi saya numpang aja. Nggak ada. Mama saya setia ke gereja, nanti saya ikut mama saya aja ke gereja. Ke gereja naik apa? Superjet. Nggak ada itu. Karena di dalam batu putih itu tertulis nama yang hanya diketahui oleh orang yang menerimanya. Hanya dia yang tahu. Memang dulu kalau nonton pertandingan Olimpiade, kan Olimpiade itu dari sana tuh, Yunani apa kan? Tiket itu memang begitu, dikasih selembar tiket dan namanya hanya dia yang tahu, nggak boleh orang. Itu semacam tiket masuk. Nah, itu diadopsi oleh kitab Wahyu yang merujuk kepada surga, saudara. Khotbahnya selesai, saya mau rangkum dalam 2 kalimat. Kalimat pertama, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah setia. Kalimat kedua, percayalah kuasa atas hidup dan mati kita itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan orang lain. Tetaplah setia. Tuhan